Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Farullah. Saya praktikan elektronika dari Kloter 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum elektronika mengenai bab 1 dan bab 3 dengan asisten lab Mas Julio. Ya, pada kali ini kita akan memakai software bernama Proteus ya. Oke, kita buka untuk bab pertama. Sebelumnya sudah saya rangkaiannya. Nah, di sini bab pertama adalah tentang dioda. Dioda sendiri adalah fungsi utamanya adalah sebagai penyarah arus listrik. Prinsip kerja dioda secara umum adalah memaksimalkan arus bolak-balik atau AC yang dipasang dioda pada perangkat elektronik. Maka yang semula arus bolak-balik akan mengalir pada satu trek saja. Intinya, dengan dipasangnya dioda, maka arus yang semulanya bolak-balik atau AC akan berubah menjadi DC atau searah. Nah, pada data percobaan pertama, dioda bekerja pada forward bias, yaitu kutub positif menuju ke kaki anoda dan kutub negatif menuju ke kaki katoda. Kemudian diberi sumber tegangan sebesar 1,5 volt. Didapatkan besar tegangan dioda mendekati 0,7 volt. Hal ini disebabkan karena pergerakan ion-ion yang searah dengan medan listrik statis. Akibatnya, penghalang aliran listrik tersebut masing-masing ke kutub ion negatif tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang tersebut memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda tersebut. Seperti ini simulasinya. Selanjutnya, untuk percobaan reverse bias. Di percobaan dioda reverse bias, kutub positif ini menuju ke kaki katoda dan sisi tegangan sumber negatif menuju ke kaki anoda. Kemudian diberi tegangan sebesar 1,5 volt. Didapatkan besar tegangan pada dioda menjadi 0 volt ya kalau disimulasikan. Dan tidak ada arus yang mengalir. Hal ini disebabkan karena pergerakan ion tersebut menjadi berlawanan arah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion, dan akibatnya listrik tidak dapat mengalir melalui dioda tersebut. Itu penjelasan dari dioda. Selanjutnya ke subbab tentang dioda Zener. Nah, dioda Zener ini berbeda dengan dioda sebelumnya. Zener memiliki karakteristik yang menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Fungsi utama Zener yaitu sebagai penstabil tegangan. Nah, ini prinsip kerja Zener itu
pada keadaan reverse bias saja. Artinya tegangan anoda harus dapat tegangan dari kutub negatif, baru dia bisa bekerja sebagai penstabil. Untuk Zener, jika tegangan diberikan kurang dari breakdown voltage-nya, maka tidak akan arus yang lewat seperti saklar yang terbuka. Tetapi tegangannya diberikan lebih besar dari breakdown voltage-nya, maka Zener akan bekerja. Pada kali ini kita coba simulasikan. 2 volt ini karena breakdown voltage-nya yaitu 4,7 volt. Kalau diubah jadi 6 volt ya misalnya. Nah, maka akan ada arus yang lewat. Karena tegangan sumbernya 6 volt melebihi dari breakdown voltage-nya dari Zener. Pada Zener 4,7 volt ini sudah ditentukan ya tegangannya. Bisa dilihat di tabel hasil percobaan. Di mana ketika Zener diberikan tegangan di bawah 4,7 volt, maka dioda tidak akan on atau seperti saklar terbuka. Ketika Zener ini diberi tegangan di atas voltage, breakdown voltage-nya, maka dioda akan on. Tetapi tegangan yang melewati Zener ini tidak akan melebihi dari breakdown voltage-nya, karena fungsinya itu sebagai penstabil saja ya. Pada simulasi keduanya mencoba Zener yang tegangan breakdown voltage-nya 6,2 volt. Nah, tidak akan ada arus yang lewat. Mari kita ubah ke 8 volt. Nah, maka ada arus yang lewat karena breakdown voltage-nya 6,2 volt, melebihi lah. Pada Zener ini sama halnya dari percobaan yang 4,7 volt tadi, di mana Zener tidak akan on atau menyalurkan arus ketika tegangan tidak melebihi dari breakdown voltage-nya. Bisa dilihat dari tabel percobaan 1.4 ya, dimana Zener tidak akan on hingga tegangan yang diberikan melebihi dari breakdown voltage-nya. Seperti ini data hasil percobaan saya. Nah, selanjutnya ke subbab full half wave atau gelombang setengah gelombang. Nah, kita simulasikan. Nah, half wave itu salah satunya penggunaan dioda didasarkan pada kemampuan dioda untuk menghantar satu arah saja. Jadi fungsi utamanya itu adalah penyarah, di mana dioda digunakan untuk mengubah arus listrik AC atau bolak-balik yang terbentuk gelombang sinusoidal seperti ini akan menjadi arus searah atau DC. Cara kerja half wave, tegangannya dihasilkan oleh generator yang berbentuk tegangan bolak-balik seperti ini. Satu buah dioda penyarah, sehingga akan nampak bahwa tegangan output yang dihasilkan hanya pada satu fase, yaitu pada saat fase positif pada
Selanjutnya ke rangkaian half wave atau penyiaran setengah gelombang. Kita lihat. Nah, seperti ini dia simulasinya. Prinsip kerja half wave itu terdapat pada dioda. Berarti penyiaran di mana dioda digunakan untuk mengubah arus listrik AC yang berbentuk gelombang sinusoidal. Yaitu yang pertama sinyalnya arusnya bolak-balik menjadi sinyal searah atau DC. Dapat dilihat pada gambar 1.9. Hasil percobaan di mana di gambar tersebut terdapat gelombang warna biru yang terbentuk gelombang sinusoidal. Ini adalah gelombang input dari tegangan sumber yang belum dilalui oleh dioda. Pada gambar 1.10, bentar. Ada ya. Terdapat bahwa awalnya arus input berupa gelombang sinusoidal menjadi gelombang satu arah dikarenakan terjadi reverse bias pada dioda. Ini terjadi ketika sisi anoda lebih besar dari katoda. Dalam gelombang sinusoidal, ketika gelombang positif melewati sisi anoda dan menyebabkan dioda menjadi aktif atau on. Dioda dapat menghantarkan arus listrik ketika gelombang negatif pada tegangan sumber melewati sisi anoda dan menyebabkan dioda off, sehingga tahanan pada dioda ini sangat besar dan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Artinya, arus bisa melewati dioda ketika tegangan sumber berada di sisi positif. Dan ini menyebabkan yang awalnya tegangan sumber adalah arus AC atau bolak-balik. Ketika melewati dioda penyearah ini, maka akan berubah menjadi arus searah atau DC. Itu penjelasan dari rangkaian setengah gelombang. Selanjutnya ke penyiaran gelombang penuh. Seperti ini rangkaiannya. Cara kerja penyiaran gelombang penuh ini menggunakan 4 buah dioda ya. Berarti penyiaran gelombang penuh menggunakan dioda jenis bright. Sama dengan cara kerja dioda biasa atau germanium. Ketika D1 diberikan input, maka arus positif dari tegangan sumber dan D3 gelombang arus negatif, maka D1 dan D3 dalam keadaan forward bias dan bisa menghantarkan arus yang masuk karena sisi anoda lebih besar dari katoda. Dan dalam waktu bersamaan D4 dan D2 akan berada di dalam kondisi reverse bias. Maka dioda akan off karena sisi anoda lebih kecil dari katoda dan tidak akan bisa arus yang melewati dioda tersebut. Dan ketika gelombang arus negatif, maka D2 dan D4 akan aktif atau on, sedangkan D1 dan D3 akan off. Itu penjelasan dari rangkaian full wave atau gelombang penuh. Selanjutnya ke bab 3. Bab 3 sendiri ada 3 rangkaian. Ini adalah rangkaian stack amplifier. Coba kita simulasikan.
laptop. Ini gelombang input dari stack A amplifier. Ada potongan di bawah ini. Dan rangkaian kedua stack B amplifier. Bentar. Stack B amplifier seperti ini rangkaiannya. Tegangan sumbernya menggunakan sinyal generator. Dan ini adalah bentuk grafik dari stack B amplifier. Dan selanjutnya rangkaian full stack amplifier. Full stack berarti gelombangnya penuh ya. Seperti ini. Ntar gak nyala. Oh, belum di kita simulasikan, frekuensinya belum diubah ya, jadi sinyalnya nggak bisa muncul. Seperti ini gelombangnya. Ini adalah gelombang output dari rangkaian full stack amplifier. Kita kecilkan. Nah, gelombangnya penuh ya. Namanya dari full stack. Multi stack amplifier ini merupakan penguat sinyal dari transistor, sehingga fungsi utamanya itu sebagai penguat rangkaiannya. Pada percobaan kali ini dibuat 3 rangkaian terdiri dari 2 single stack amplifier yaitu atau stack A dan stack B dengan komponen yang berbeda-beda, dan 1 multi stack amplifier merupakan gabungan dari stack A dan stack B, di mana pada percobaan stack A mempunyai titik kerja terletak pada setengah dari tegangan sumber atau di tengah-tengah ya. Pada penguat stack A ini dengan efisiensi terendah tetapi memiliki cacat sinyal. Cacat sinyal rendah ini sehingga sesuai dengan hasil output dari percobaan pada saat dilakukan percobaan stack B, di mana pada stack B ini memiliki titik kerja cut off. Kita lihat lagi stack B. Nah, di bagian atas ini terdapat potongan gelombang. Berarti transistor bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk sehingga dihasilkan efisiensi daya yang tinggi. Saat percobaan multi stack amplifier, yaitu gabungan dari stack A atau stack B, ya digunakan untuk menghasilkan penguat yang lebih besar dengan menggunakan transistor jenis PNP dan NPN. Dihasilkan penguat dengan distorsi rendah dan memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi. Itu mungkin saja presentasi dari saya untuk memenuhi syarat ujian ACC. Bila ada salah kata atau materi yang kurang paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk Mas Julio yang sudah membimbing dari praktikum sampai ke tahap ujian ACC ini. Sudah, itu saja dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.